Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. malam, sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara seminar proposal Saudari Putri Diana. Kepada yang terhormat Ibu Maisri Lena, SPD MPD, dan Bapak Sartono, MPD, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sebagai peserta seminar proposal. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan, sehingga kita dapat datang dan mengikuti Zoom meeting ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah, saya Imafiani sebagai moderator akan memandu jalannya seminar proposal oleh Saudari Putri Diana yang berjudul Pengaruh Metode Diskusi Terhadap Hasil Belajar Matematika kelas 5 di SDN 04 Rana Batahan. Baiklah, berikut urutan acara seminar proposal. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua tanya jawab, yang ketiga kritik dan saran dari kontributor 1, yang keempat kritik dan saran dari kontributor 2, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, kita masuk pada sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka seminar proposal oleh Saudari Putri Diana dengan basmalah. Baiklah, kita lanjut pada sesi yang kedua, yaitu pemaparan materi oleh penyaji. Kepada Putri Diana dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Metode Diskusi Terhadap Hasil Belajar Matematika kelas 5 di SD Negeri 04 Rana Batahan. Bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada kondisi idealnya, menurut SANI 2019, metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi berhasil atau tidaknya suatu pendidikan itu salah satunya ditentukan oleh bagaimana cara guru itu dalam mengajar atau bagaimana metode yang diberikan guru kepada peserta didik selama pembelajaran itu berlangsung. Menurut Fitriani 2021. Jadi, dalam proses pembelajaran, guru itu mengharapkan peserta didik untuk memahami semua materi yang telah diberikan oleh guru. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memilih metode pembelajaran yang bagaimana yang sesuai dengan peserta didik tersebut. Menurut Zulfiyah Sam 2016, ketika menggunakan metode, kita harus menggunakan dengan tepat, dengan harapan setidak-tidaknya akan dapat menghasilkan efektivitas dalam melakukan pengajaran sehingga menghasilkan hasil belajar yang baik. Yang selanjutnya pada kenyataannya, menurut Nurhamidah 2013, kenyataan saat ini menunjukkan adanya kekurangan keberhasilan pembelajaran yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik. Penyebab kekurang berhasilannya pembelajaran ini adalah guru kurang mampu dalam mengoptimalkan penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai saat proses pembelajaran. Hal itu menyebabkan siswa cenderung kurang aktif, kurang bersemangat, dan kurang dalam perkembangan tahap berpikir kritisnya dalam pembelajaran karena penggunaan metode yang tidak sesuai dari peserta didik tersebut. Pada bagian munculnya masalah, dari hasil survei tes yang diselenggarakan oleh tim SS yaitu skor rata-rata pada matematika dan sains IPA adalah 397. Posisi matematika level 45 dari 50 negara, sains level 45 dari 48. Jadi disimpulkan bahwa kondisi Indonesia pada bidang matematika sains sangat minim, serta menunjukkan bahwa Indonesia itu lemah dalam bidang tersebut. Untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman anak Indonesia di bidang matematika.
yaitu dengan cara memperbaiki metode pembelajaran yang diberikan guru kepada peserta didik tersebut. Dengan begitu, peserta didik dapat menikmati segala proses pembelajaran karena ia menyukai metode yang diterapkan oleh guru tersebut. Tawaran solusi yang saya buat, yang pertama, salah satu bentuknya yaitu dapat diberikan dengan memperbaiki metode dalam pembelajaran. Pada kali ini, metode pembelajaran untuk matematika di SD kelas 5 yang cocok adalah metode diskusi. Jadi keberhasilan metode diskusi ini telah diwujudkan oleh seorang peneliti bernama Mustamin 2019. Jadi ia menyebutkan metode diskusi itu dapat meningkatkan motivasi dalam belajar matematika siswa, yang nantinya akan berpengaruh besar pada hasil pembelajaran matematika siswa tersebut. Metode diskusi ini sangat berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Ini menurut Puno dan Lutfi 2012. Jadi metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, termasuk matematikanya. Selanjutnya pada bagian identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka disimpulkan pertama, hasil belajar peserta didik banyak yang tidak tuntas karena menggunakan metode pembelajaran yang tidak tepat. Selanjutnya, pembelajaran peserta didik yang cenderung kurang aktif, kurang bersemangat, dan kurang dalam perkembangan tahap berpikir kritisnya dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, peserta didik itu kesulitan dalam proses pembelajaran matematika karena metode pembelajaran yang dilakukan guru kurang optimal. Pada bagian batasan masalah, agar penelitian yang akan dilakukan ini lebih terarah, maka batasan masalahnya difokuskan pada proses pembelajaran matematika pada siswa. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka diterapkan metode diskusi dalam pembelajaran matematika. Pada bagian rumusan masalah, berdasarkan latar belakang dan pembahasan yang dipaparkan, maka rumusan masalahnya yaitu apakah penggunaan metode diskusi ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 5 matematika di sekolah dasar. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui metode diskusi ini cocok atau tidak digunakan untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar. Pada selanjutnya yaitu pada manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pembelajaran matematika, yaitu sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang telah ada ataupun dapat dijadikan sebagai bahan atau metode tambahan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Selanjutnya secara praktis, pertama pada peserta didik, yang pertama untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, yang kedua untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pembelajaran matematika, dapat menunjang berpikir kritis dalam pembelajaran matematika, dapat meningkatkan semangat dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap pembelajaran matematika, dan yang terakhir dapat mendorong siswa lebih aktif dalam pembelajaran tersebut. Untuk manfaatnya bagi guru, yang pertama sebagai bahan bagi guru untuk mempertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, manfaatnya untuk mempermudah guru dalam mendorong semangat peserta didik untuk memahami pembelajaran matematika di sekolah dasar. Pada manfaat bagi peneliti yaitu dapat memberikan kontribusi ketika guru memilih metode yang cocok untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar. Selanjutnya bab 2 yaitu tentang kajian pustaka. Yang pertama tentang metode diskusi, yaitu tentang pengertian. Menurut Hasibuan dan Muegiono 2011, yaitu metode diskusi yaitu suatu cara penyajian bahan pembelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, kesimpulan, dan menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Selanjutnya, menurut Usman, metode diskusi itu adalah cara untuk mempelajari materi pembelajaran dengan memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif. Kemudian, menurut Nasi dan Kholidah 2009,
Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kualitas interaksi antara peserta didik. Yang terakhir, menurut Hamdayama 2015, metode diskusi adalah cara penyajian pembelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama. Kemudian tujuan metode diskusi menurut Roestiah 2008 tujuannya adalah yang pertama, dengan metode diskusi, mendorong siswa untuk menyalurkan kemampuannya untuk memecahkan masalah tanpa selalu bergantung kepada pendapat orang lain. Kemudian, siswa mampu menyatakan pendapatnya secara lisan karena hal itu perlu untuk melatih kehidupan yang demokratis. Yang terakhir, tujuannya itu diskusi memberikan kemungkinan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pembicaraan untuk memecahkan suatu masalah bersama. Selanjutnya, manfaat metode diskusi. Menurut Sagala 2012, yaitu siswa memperoleh kesempatan untuk berpikir, siswa mendapat pelatihan yang mengeluarkan pendapat, sikap, dan aspirasi secara bebas, siswa belajar bersikap toleran kepada teman-temannya, siswa dapat menumbuhkan partisipasi aktif di kalangan teman-temannya. Kemudian diskusi itu dapat mengembangkan sikap demokratif dan dapat menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, dengan adanya diskusi, pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kebutuhan siswa tersebut. Jenis-jenis metode diskusi menurut Subroto 2002, yang pertama ada diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, simposium, diskusi panel, bus group, syndicate group, informal debat, baseball, the open discussion group, and brainstorming. Selanjutnya, langkah-langkah metode diskusi menurut Hamdayana 2015 agar dalam pelaksanaan metode diskusi itu berjalan dengan efektif, maka perlu langkah-langkah dari metode diskusi tersebut. Yang pertama, langkahnya ada langkah persiapan, kedua, pelaksanaan diskusi, dan menutup diskusi. Selanjutnya, hambatan dalam metode diskusi, yaitu setiap orang menginginkan segera tercapainya persetujuan atau kesimpulan. Sikap seperti ini menghalangi jalan menuju terjadinya perubahan sikap para siswa oleh diri mereka sendiri. Perubahan sikap ini lebih penting daripada yang lain dalam proses mengajar lewat formasi diskusi. Kelebihan dan kekurangannya menurut Dimyati Mudiono dan Mulyati 2016, kelebihannya yaitu merangsang kreativitas anak didik dalam membentuk ide, gagasan prakarsa, dan terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah, kemudian menumbuhkan sikap menghargai pendapat orang lain, memperluas wawasan siswa, mengajarkan para siswa untuk terbiasa bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan kelemahannya menurut Joni dan Mulyati yaitu memerlukan waktu yang lama, tidak bisa dipakai pada kelompok besar, informasi yang didapatkan siswa itu terbatas, kadang diskusi dikuasai oleh siswa yang suka berbicara atau ingin menonjolkan dirinya sendiri. Selanjutnya, penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Hollis 2020 yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika, Materi Perkalian dan Pembagian Pemecahan melalui metode diskusi pada kelas 5B SDN Karangasih 03 Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tahun pembelajaran 2017-2018. Jadi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 5. Sedangkan aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru pada peningkatan siklus 2 rata-rata sudah baik. Pembelajaran dengan metode diskusi itu efektif dalam mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penerapan metode diskusi, adanya peningkatan hasil belajar siswa dari mulai siklus 1, dari analisis data ke tuntasan belajar siswa. Jadi terdapat 25 orang siswa atau 59,5% yang telah lulus
dan 17 lainnya atau 40,5% lainnya belum tuntas. Pada siklus 2, dari analisis data ketuntasan belajar siswa, terdapat 34 orang siswa atau 81% telah tuntas, sedangkan 8 orang lainnya atau 19%-nya belum tuntas. Selanjutnya, tentang kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Jadi, kerangka berpikir itu merupakan bagan yang digunakan untuk memperjelas pembelajaran matematika yang akan dilakukan dengan metode diskusi. Yang pertama, proses pembelajaran matematika, kemudian digunakan dengan metode diskusi, kemudian digunakan untuk mencari hasil belajar siswa tersebut. Hipotesis penelitiannya yaitu penggunaan metode diskusi untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar, khususnya kelas 5 SD. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap yaitu tahun 2022 atau 2022 sampai 2023 di SD Negeri 04 Anak Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Jadi penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN 04 Anak Batahan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode de facto. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian dan fenomena beserta kaitannya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket dan post-test. Berdasarkan variabel yang ada, terdapat 2 instrumen, yaitu instrumen metode diskusi atau X dan instrumen hasil belajar matematika atau Y. Populasinya adalah siswa kelas 5 SD 04 Anak Batahan. Metode pengumpulan datanya yang pertama ada angket dan tes. Kemudian instrumen penelitian dari yang pertama tadi yaitu angket, berisi serangkaian daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Sehingga teknik pengumpulan data peneliti ini menggunakan daftar pernyataan yang harus dijawab oleh responden atau siswa yang bersangkutan atau siswa yang akan diteliti tersebut. Berikut adalah bentuk dari angket yang akan saya berikan kepada siswa. Kemudian instrumen penelitian selanjutnya ada tes, yaitu untuk menentukan hasil dari pembelajaran siswa tersebut. Jadi tes ini diberikan setelah siswa diberikan materi dengan menggunakan metode diskusi. Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengukur pemahaman siswa mengenai bangun ruang yang akan dilakukan dengan menggunakan metode diskusi. Kemudian ada kisi-kisinya yang terlampir di makalah saya. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Diana. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang ketiga yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai proposal Putri Diana, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Kita lanjut saja pada sesi yang keempat, yaitu kritik dan saran dari kontributor 1. Kepada kontributor 1, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit memberi masukan terhadap proposal yang sudah disampaikan oleh Putri Diana. Di sini judul yang diangkat oleh Saudari Putri Diana cukup bagus dan spesifik. Terdapat variabel bebas, variabel terikat, dan juga keterangannya. Dan juga untuk sebagai penguat juga terdapat hasil penelitian sebelumnya, dan juga untuk bagian latar belakang itu sudah
Menurut saya sudah cukup bagus dan juga ada tambahan tawaran solusi dari penulis. Uh, Mungkin sedikit masukan pada bab pertama itu pada batasan masalah dan juga rumusan masalah, mungkin lebih dispesifikkan lagi kalimatnya dengan menambahkan variabel terikat atau di mana penelitian tersebut dilaksanakan. Pada bagian kita masuk kepada bab kedua, yaitu bagian kajian teori. Menurut saya sudah cukup bagus dan sangat lengkap. Namun ada sedikit masukan dari saya itu di bagian pengertian. Di bagian pengertian yang sudah dipaparkan tadi sudah sangat bagus karena terdapat banyak sekali pendapat dari para ahli. Namun mungkin akan lebih bagusnya lagi kalau Saudari Putri Diana menarik kesimpulan dari pendapat para ahli tersebut dan diletakkan di bawah pengertiannya sebagai pendapat dari si penulis. Dan mungkin untuk struktur, karena penelitian Saudari Putri Diana ini bersifat kualitatif, benar, mungkin rasanya tidak perlu adanya hipotesis, karena hipotesis ini biasanya dipakai untuk penelitian bersifat kuanti dan bersifat sains dengan melakukan sebuah percobaan di lab, biasanya seperti itu. Selanjutnya untuk bagian mungkin sedikit menyinggung tugas kontributor 2 untuk bagian apa namanya sebentar. Untuk bagian metode penelitian, mungkin akan lebih bagusnya ketika Saudari Putri Diana menambahkan kata akan menggunakan ini, akan melaksanakan ini, akan menggunakan metode ini gitu. Soalnya ini kan masih berbentuk proposal, bukan hasil penelitian dari Saudari Putri Diana. Mungkin dari sekian penambahan dan juga masukan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 1. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang kelima, yaitu kritik dan saran dari kontributor 2. Kepada kontributor 2 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Mulaizah Dalkalajanardwani sebagai selaku kontributor kedua. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh kontributor pertama, Ramaladina, bahwasanya untuk penulisan benar adanya untuk penulisan metode penelitian lebih baik digunakan kata akan. Lalu untuk penulisan yang lain, baik dari judul, lalu latar belakang, bab 1, bab 2, dan bab 3, serta daftar pustaka sudah cukup rapi dan benar. Lalu mungkin ada sedikit kesalahan pada halaman ketiga untuk judul daftar pustaka yang padahal itu merupakan daftar isi. Lalu pada penomoran, kebaiknya untuk penomoran judul atau cover proposal tidak diberi nomor. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 2. Selanjutnya penutup. Dengan berakhirnya kritik dan saran dari kontributor 2, maka berakhir pula acara seminar proposal oleh Saudari Putri Diana. Jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya tutup acara seminar proposal ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.